Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsus tsalits wa tsalasun. Hadis ke-33. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lau yu'tan nasu bida'wahum, andai diberikan kepada manusia apa yang mereka tuntut, ladda'a rijalun amwala qaumin wa tima'ahum, niscaya seorang laki-laki bisa dia mengambil harta orang lain dan menumpahkan darah orang lain. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi haruslah ada bukti bagi orang yang menuntut. Wal yaminu 'ala man angkar, dan hendaklah bagi yang dituntut itu dia bersumpah. Haditsun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuh hakadha wa ba'duhu fis sahihain. Ini hadis hasan riwayat Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, dan sebagian lafaznya ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Lau yu'tanas ay ma yad'unahu, andai diberikan kepada manusia apa yang diberikan, ma yad'unahu, apa yang mereka klaim. Bidakwahum, dengan dakwaan mereka, ay al-mujarradah anil itsbat, yakni sekedar dakwaan, tuntutan itu langsung dipenuhi tanpa adanya itsbat. Ladda'a rijalun amwala qaumin wa tima'ahum, yakni la akhadhu amwalahum wa safaku tima'ahum. Orang tentu bisa dia mengambil harta orang lain dan menumpahkan darah orang lain sebagai pembalasan dendam. Oh, saya bela diri jar, akhirnya membunuh orang lain, atau menuduh orang lain telah membunuh bapaknya, dia bunuh lagi. Andai itu tidak perlu bukti, cukup dengan dakwaan. Kemudian Rasulullah katakan, lakin al-bayyinah 'alal mudda'i. Lakin ini enggak pakai tasdid, pembuktian itu hendaknya bagi orang yang menuduh. La yu'ta an-nas bid'awahum al-mujarradah, kata Imam Ad-Dimyati di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Seseorang tidak diberikan sekedar tuntutan mereka saja, tetapi haruslah ada pembuktian. Hadis ini menjelaskan salah satu pokok di dalam peradilan. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, dari hadis ini diambil kaidah al-aslu bara'atuz zimmah. Hukum asal seseorang itu adalah tidak ada celaan. Dia terbebas dari tanggungan. Ini sebetulnya dalam hukum sekuler juga sama, secara teori ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Ini pelajaran pertama. Jadi tidak boleh seseorang itu dituduh begitu saja. Kemudian yang kedua, adanya tuntutan itu kalau masuk akal itu harus ditindaklanjuti dengan pembuktian. Karena dakwaan itu ada yang perlu ditindaklanjuti, ada yang hukum asalnya harusnya ditolak. Jadi tidak semua tuntutan itu harus dicarikan buktinya, tidak. Bisa langsung ditolak. Yakni tuntutan yang pertama kalau nggak masuk akal, nggak sesuai dengan adat manusia. Contohnya apa? Ada orang tiba-tiba mengklaim, tahun 2021 mengklaim dia hamil, mengklaim telah dihamili oleh Presiden pertama Indonesia Soekarno misalnya. Maka ini tuntutan yang tidak bisa dibenarkan karena sudah mati duluan. Presiden pertama sudah mati. Sehingga orang mengklaim itu nggak masuk akal, sehingga tidak perlu digubris, menghabis-habiskan waktu. Nah, tuntutan yang masuk akal itu adalah tuntutan yang memang secara adat manusia itu bisa terjadi. Maka walaupun hakim itu misalnya dia
ada kecenderungan ini sepertinya betul, dia tidak boleh kemudian memutuskan begitu saja, kecuali harus ada pembuktian terlebih dahulu ya di pengadilan. Jadi nggak bisa semata-mata melihat opini di masyarakat, apalagi dicitrakan sudah buruk, kemudian sepihak kemudian dibuat keputusan. Tidak boleh begitu. Ini dalam pandangan Islam seperti itu. Nah, apa yang termasuk dalam pembuktian? Di dalam Islam ada 4 jenis bukti saja. Yang pertama itu adalah pengakuan. Kalau sudah ngaku, ya sudah. Kemudian yang kedua, sumpah. Jadi sumpah itu termasuk jenis pembuktian juga. Yang ketiga, kesaksian. Yang keempat itu dokumen-dokumen tertulis yang meyakinkan. Jadi ini jenis pembuktian dalam Islam. Tinggal nanti poin per poinnya ini nanti memang perlu kajian yang lebih detail. Nggak cukup dengan satu kali pertemuan. Ada kitab yang cukup bagus mungkin untuk dibaca, yakni kitab Ahkamul Bayyinat, ya, hukum-hukum tentang pembuktian. Nanti per poinnya dijelaskan di situ. Kemudian pelajaran keempat tentang pembuktian ini adalah bahwasanya semua proses pembuktian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Tidak bisa sepihak diumumkan saja. Dalam hadis dari Abu Dawud, qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal khasmaini yaq'udani baina yadayil hakim. Bahwasanya dua orang yang berselisih itu hendaklah didudukkan di depan hakim. Bahasa kita ini dikonfrontir antara penuduh dan yang dituduh ini, mana yang betul, itu bisa saling dikonfrontir. Dan nggak bisa hakim itu main sendiri dia. Sebagaimana kata Rasulullah SAW ketika ada seorang wanita yang dituduh suaminya berzina, selingkuh, ternyata Rasulullah katakan kalau anaknya begini, itu diduga kuat memang itu hasil perselingkuhan. Dan ternyata ketika anaknya lahir, itu seperti apa yang dikatakan Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan, lau kuntu rajiman bi ghairi bayyinah la rajamtuha. Andai aku itu boleh untuk menghukum rajam seseorang itu tanpa bukti, ya, pembuktian yang syar'i, niscaya aku rajam dia itu. Ini menunjukkan apa? Secara dugaan kuat Rasulullah itu menduga yaitu memang selingkuh. Anaknya itu anak hasil perselingkuhan, cocok begitu loh sifat-sifat dengan selingkuhannya, tetapi tidak ada bukti, maka akhirnya ditinggalkan, tidak dikenai hukum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, proses baik itu pembuktiannya, pemberian saksi, pernyataan-pernyataan, maka itu hanya dianggap sah kalau diberikan di pengadilan. Sebagaimana juga dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengatakan, "Idza jalasa ilaikal khasmani." Kalau duduk di depan engkau dua orang yang berselisih, yang bersengketa, "Fala takallam hatta tasma'a minal akhar." Janganlah engkau itu berbicara, yakni memberikan keputusan, hingga engkau mendengar perkataan pihak lainnya. Kama sami'ta minal awal. Sebagaimana engkau mendengar perkataan pihak pertama. Dan 4 hal tersebut itu tidak saklek begitu ya. Jadi tidak kemudian kalau nggak ada bukti ya sudah selesai, nggak begitu. Seorang hakim itu perlu dia itu lebih cerdas untuk melihat namanya apa logika hukum, ada apa perasaan intuisinya ini harus terasah juga. Ada di dalam kitab Akhbarul Qudat. Hakim namanya Iyas bin Muawiyah. Suatu ketika datang 2 orang berselisih. Kata satu temannya, aku telah meminjamkan uang kepada orang ini dan orang ini ternyata menyangkal. Maka ditanya, adakah engkau punya bukti? Ini enggak ada. Ditanya, aina auda'tahu hadzal mal.
di mana engkau pinjamkan harta tersebut? Di tempat ini dan ini, kata dia. Akhirnya oleh Iyas, orang ini disuruh, pergilah engkau ke tempat tersebut, siapa tahu engkau ingat sesuatu yang bisa dijadikan bukti. Kemudian Iyas ini ketika salah satunya yang menuduh ini nggak punya bukti ini pergi, yang dituduh disuruh duduk di situ. Iyas kemudian memutuskan ya perkara-perkara yang lain. Ketika Iyas ini melihat bahwasanya yang dituduh berhutang ini sudah santai, tiba-tiba Iyas berkata, kira-kira teman engkau ini sudah sampai ke tempatnya atau belum? Kata orang tersebut, belum. Artinya apa? Iyas menyimpulkan bahwasanya hutang piutang itu betul-betul terjadi. Karena ditanya tempat hutang piutangnya tahu. Hingga akhirnya orang ini ditahan oleh Iyas. Kemudian si penuduh tadi datang. Dan kemudian berdasarkan ungkapan yang berhutang ini, Iyas berhasil mengorek dan membuat pengakuan dari yang berhutang. Jadi kalau tidak punya bukti tapi ada indikasi, hakim itu bisa mengorek pembuktian jenis pengakuan. Kalau sudah mengaku ya sudah. Disitulah perlunya kepiawaian seorang hakim. Yang kedua, perlu juga keberanian hakim ini. Ini saya kutipkan dari Tabaqat Al-Kubronya Imam Ibnu Sa'ad. Bagaimana suatu ketika Umar bin Khattab itu menawar kuda, kemudian ditunggangi. Setelah itu ternyata kudanya ini ada cacatnya. Kemudian Umar katakan kepada penjual kuda tadi, khudh farosaka, ambil kuda engkau ini, aku nggak jadi tukar. Maka kata si penjual tidak. Akhirnya terjadilah persengketaan antara Amirul Mukminin, ya, kepala negara, dengan penjual kuda. Mereka hadapkan kepada hakim. Ij'al baini wa bainaka hakaman, kata Umar. Pilihlah seorang hakim untuk memutuskan aku dan engkau. Jadi kepala negara ini tidak kemudian main hakim sendiri. Aku kepala negara, aku putuskan. Enggak. Beliau tetap ke hakim. Maka lelaki ini mengatakan, Suraih untuk menghukumi perkara kita. Apa kata Suraih? Setelah didengar dua pihak penjelasannya tadi, kata Suraih, ya Amirul Mukminin, khudh ma ibta'ta aw rudda kama akhadta. Wahai Amirul Mukminin, ambil yang sudah engkau beli tadi, atau kalau engkau tidak mau membeli, kembalikan sebagaimana kuda itu asalnya, yang asalnya nggak cacat. Maka Umar mengatakan, wahal al-qada'u illa hakadha. Apakah peradilannya cukup seperti ini saja? Yakni simple. Kemudian Suraih diutus ke Kufah untuk menjadi qadhi di sana. Jadi dalam Islam peradilan itu nggak bertele-tele kayak kasus kopi sianida. Di dalam banyak karikatur itu dari muda sampai tua itu untuk menunggu putusan pengadilan. Bagaimana kalau kasus korupsi yang sekarang ini menjadi masalah besar di negeri ini? Sehingga ada anekdot, ya, jin pun disuruh menyelesaikan kasus korupsi angkat tangan. Nah, dalam Islam, bagaimana membuktikan kasus korupsi juga sederhana. Yakni para pejabat itu dihitung. Sebelum menjabat berapa kekayaannya. Masyarakat itu bisa melihat ini logis nggak hitungan dia. Yang kedua, setelah menjabat itu berapa kekayaannya. Nah, kalau ada selisih tidak wajar, itu sudah menjadi bukti awal, bukti yang cukup ya untuk kemudian mengambil harta pejabat tersebut. Kecuali tadi dia akan menjelaskan sumber-sumber yang legal dari pendapatan dia itu. Ya, ini ada di dalam kitab Al-Aqdul Farid. Umar bin Khattab itu menulis surat kepada gubernurnya, yakni Amr bin Al-As. Jadi bekerja di Mesir waktu itu, gubernur Mesir. Kata beliau, min Abdillah Umar bin Al-Khattab, dari hamba Allah Umar bin Khattab, ila Amr bin Al-As,
kepada Amr bin Al-As. Kata Umar kemudian, telah sampai kepadaku bahwasanya hartamu itu melimpah dari kuda, onta, binatang ternak, dan seterusnya. Faktub ilayya min aina aslu hadzal mal wala taktumhu. Tulis, buktikan dari mana engkau dapat harta sebanyak itu, jangan engkau sembunyikan. Nah, cerita selanjutnya bisa dilihat di kitab Al-Aqdul Farid. Jadi dibalas oleh Amr bin Al-As. Setelah itu tidak cukup itu, Umar mengirim orang untuk menghitungnya. Ketika hitungan itu tidak memuaskan, Umar biasanya mengambil separuh hartanya. Separuh hartanya disita untuk Baitul Mal, separuhnya dikembalikan. Itu kalau tidak terbukti korupsi, tetapi penjelasannya itu tidak memuaskan beliau.